Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu Islam, makna, ruang lingkup, dan metodologi memahaminya. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Hafizah Salma Sabira 203403005. Lalu ada Dewi Febi Ayu Famelia 203403011. Lalu ada Nurul Aisyah Ramadanti 203403012. Lalu yang terakhir ada Anggia Rizka Putri 203403065. A. Makna Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini diperoleh dengan menjalankan seperangkat aturan yang ada di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan agama samawi merupakan agama yang seluruhnya diarahkan untuk mengatur dan mengelola kehidupan manusia di dunia. Untuk memahami Islam secara komprehensif, harus dikaji dari berbagai aspek, paling tidak dari segi etimologi atau bahasa dan terminologi. 1. Etimologi. Menurut Al-Ma'ani 2019, secara bahasa kata al-Islam diambil dari huruf dasar, yaitu mim, la, dan sa, yang membentuk derivasi kata dan makna yang banyak. Setidaknya ada 25 kata bentukan dari ketiga huruf tersebut. Namun menurut Jamal 2011 halaman 285, di dalam Al-Quran kata bermakna Islam yang terambil dari akar kata tersebut disebut sebanyak 73 kali, baik dalam bentuk fi'il atau kata kerja, masdar atau kata dasar, maupun isim fa'il atau kata sifat. Namun, para ulama mayoritas memilih 3 kata dalam menjelaskan makna kata Islam, yaitu aslama, salam, dan salamah. Yang pertama yaitu aslama, artinya menyerahkan diri, menaati, mematuhi kepada semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah inti agama Islam yaitu penyerahan diri secara total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam harus selalu taat dan patuh, tunduk terhadap semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu salam, artinya damai dan tentram, aman dan sejahtera. Maknanya adalah orang yang taat dan menyerahkan diri secara total hanya kepada Allah akan merasakan kedamaian dan ketentraman di dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kondisi apapun dan dimanapun, jika ia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasakan damai, tentram, aman, dan sejahtera. Lalu yang ketiga ada salamah, artinya keselamatan atau kebahagiaan. Maknanya adalah orang yang taat dan menyerahkan diri secara total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya, di dunia dan kelak di akhirat. Karena Allah menurunkan ridhonya kepada hambanya yang taat, dan janji Allah akan menurunkan keselamatan dan kebahagiaan bagi hambanya yang taat kepadanya. Ketiga akar kata tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang membangun kesatuan makna dalam membangun makna Islam. Seseorang yang menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan ketaatan, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, akan mendapatkan ketentraman, ketenangan, kedamaian dalam menjalani kehidupannya baik secara lahir maupun batin. Jika seseorang sudah merasa tentram, tenang, dan damai, maka dia akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang memeluk agama Islam dan menjalankannya disebut muslim. Maksudnya orang yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh dengan segala aspek kehidupan kepada ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam merupakan sebuah ajaran yang mengajarkan manusia agar tunduk, patuh, dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintahnya untuk mendapatkan kedamaian lahir dan batin demi meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu menurut terminologi. Dalam Kamus Arabi Amah, kata Islam diartikan sebagai agama samawi yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah agama Islam merupakan agama wahyu, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bukan agama yang dihasilkan dari pemikiran Nabi Muhammad dan budaya Arab abad ke-7.
Adapun beberapa penjelasan mengenai Islam diantaranya, menurut Abdullah pada bukunya halaman 5 menjelaskan bahwa pada hakikatnya Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW atau masa sekarang. Hal itu juga ditegaskan dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, Quran Surat Yunus ayat 84 dan juga Quran Surat Ali Imran ayat 52, di mana secara makna bahwa Islam sebenarnya adalah sebuah inti ajaran dan risalah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada seluruh nabi dan rasul yang pada hakikatnya mengajarkan beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi pembeda adalah pada penerapannya syariat Islam menyesuaikan kondisi di mana dan kepada siapa ajaran Islam itu diturunkan. Dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan ajaran berdasarkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan dijalankan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang berisi segenap aturan hidup bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Adapun tujuan pokok syariat Islam diantaranya, yang pertama menjaga agama. Ajaran Islam diturunkan untuk menjaga fitrah keagamaan manusia, menjaga dari perbuatan syirik dan hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga jiwa. Setiap syariat atau ajaran Islam memiliki tujuan menjaga diri atau jiwa manusia, seperti syariat menikah yang bertujuan untuk menjaga fitrah manusia dalam berkeluarga. Yang ketiga, menjaga akal. Seperti perintah menuntut ilmu agar akal pikiran manusia senantiasa terjaga dan terpelihara. Yang keempat, menjaga harta. Seperti kewajiban zakat agar harta manusia senantiasa suci dari hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, menjaga keturunan atau kehormatan agar kebutuhan biologis manusia tersalurkan secara terhormat. Ruang lingkup ajaran Islam. Jadi, secara garis besar, Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu akidah, syariat, muamalat, dan akhlak. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang agama dalam satu kalimat, yaitu al-mu'amalah ad-din, yang artinya agama adalah interaksi. Jadi, interaksi di sini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, ataupun dengan diri sendiri. Yang pertama, akidah atau iman. Nah, inti dari akidah adalah tauhid kepada Allah. Tauhid itu berarti esa, yang merupakan dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya. Yang dilakukan itu semata-mata karena Allah, terbebas dari segala bentuk perbuatan syirik atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akidah sebagai sebuah objek terbagi menjadi 4. Pertama, aspek ketuhanan atau ilahiyah yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Kedua, aspek kenabian atau nubuah yang berkaitan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga, aspek ruhaniyah, membicarakan tentang segala sesuatu yang bersifat transidental. Yang keempat, aspek sam'iyah, membahas tentang sesuatu yang dalil-dalil nakli. Yang kedua, syariat atau Islam. Syariat dalam arti luas adalah din, atau agama yang diturunkan Allah kepada para nabi, yang tertulis dalam Quran Surat Al-Syura ayat 13. Nah, di kemudian hari ini, pengertian syariah malah dipahami secara terbatas dalam arti fikih dan hukum Islam. Hal ini berawal ketika soal hukum mendominasi perbincangan pasca Rasulullah, sehingga berkembang opini secara umum bahwa syariah Islam adalah hukum Islam itu saja. Tapi, apabila dikaji lebih mendalam tentang persamaan antara fikih dan syariah dalam konteks ajaran yang diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia, keduanya mempunyai sumber yang sama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada perbedaannya, yaitu syariah sifatnya tekstual, hanya apa yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa ada campur tangan dari manusia. Sedangkan fikih sifatnya lebih fungsional, karena teks-teks syariah ditafsirkan dan dipahami secara mendalam sehingga memudahkan manusia untuk mengamalkannya. Yang ketiga, akhlak atau ihsan.
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berarti, lalu malaikat Jibril bertanya, "Apakah ihsan itu?" Rasulullah menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, meskipun engkau tidak sanggup melihatnya, karena Dia senantiasa melihat kamu." Nah, ada 3 bentuk cara ibadah. Yang pertama, melaksanakan ibadah dengan menyempurnakan syarat dan rukun atas dasar ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan perasaan bahwasannya Allah melihat, atau sering disebut maqam muraqabah. Yang ketiga, melaksanakan ibadah dengan cara tersebut dengan rasa terbenam dalam laut mukasyafah. Nah, dengan demikian, ihsan menurut Rasulullah SAW adalah beribadah kepada Allah. 3. Metodologi memahami Islam. Kata metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang terdiri atas kata meta yang memiliki arti melampaui, menempuh, serta melalui, dan hodos berarti cara atau jalan. Sedangkan secara terminologi, metode adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Sehingga metodologi dapat diartikan dengan suatu cara yang ditempuh untuk memperoleh sebuah penjelasan akan suatu hal. Contohnya seperti ketika para salaf al-soleh mengkaji terhadap Al-Quran dan Sunnah untuk mencari ijtihad atau solusi nilai dan implementasi ajaran Islam, yang dimana pengkajian ini dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan menggunakan metodologi yang kemudian melahirkan sebuah hasil, yaitu syariah Islam yang berisi berupa tuntutan melakukan atau meninggalkan dalam perspektif Islam. Metodologi sangatlah penting untuk memahami Islam. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman syariah Islam. Berikut adalah 3 pendekatan untuk memahami Islam. Yang pertama ada pendekatan melalui kajian teoritis pada sumber ajaran Islam. Dalam kajian teoritis ini terdapat 2 teknik, yaitu teknik melalui terjemahan Al-Quran dan tafsir. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami Islam melalui terjemahan dan tafsir ini. Di antaranya adalah membuang pemikiran dari penafsiran yang berpihak pada hawa nafsu atau membiarkan ayat berbicara sendiri sesuai yang kita kehendaki. Contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 193 yang dimana artinya, "Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang zalim." Jika kita menafsirkan ayat tersebut secara sepihak atau dengan hawa nafsu, hal ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa kita harus membenci orang kafir dan memeranginya sampai tidak ada lagi di muka bumi ini. Padahal makna sebenarnya dari ayat tersebut bahwa yang boleh kita perangi adalah orang-orang yang dengan nyata telah memerangi Islam. Selanjutnya adalah pahami ayat Al-Quran kata per kata menggunakan referensi yang ada, kemudian baca maksudnya melalui terjemahan yang ada. Lalu harus diingat bahwa ayat Al-Quran terkadang tidak berdiri sendiri dalam menyampaikan pesannya. Satu ayat terkadang berhubungan dengan ayat lain atau dengan hadis Rasulullah, maka harus diupayakan untuk menentukan kaitan ayat yang dituju dengan ayat lain. Setelah mendapatkan pemahaman ayat tersebut, hendaklah mengkonfirmasi pemahaman yang telah didapat kepada guru yang kompeten di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan terakhir, upayakan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, teknik kajian teoritis yang kedua adalah melalui bahasa asli Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik ini adalah: pertama, kita harus menguasai bahasa Arab dan berbagai cabang kajiannya seperti nahwu saraf atau sistematika dan gramatika, uslub, dan gaya bahasa Al-Quran atau balaghahnya. Yang kedua yaitu menguasai ilmu tentang Al-Quran seperti asbab al-nuzul, nasah mansukh, dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu memahami ilmu yang terkait dengan objek pembahasannya, yaitu berupa ilmu sosial, fisika, biologi, dan sebagainya. Penguasaan ilmu ini penting dipahami untuk membantu pemahaman yang lebih menyeluruh terkait ilmu tertentu. Selanjutnya yaitu menggunakan tafsir yang sudah ada yang memiliki orientasi kajian yang sama. Hal ini agar kita dapat memahami jalan pemikiran penafsir bagaimana menurunkan makna dari ayat yang dimaksud. Setelah kajian teoritis, ada kajian melalui pendekatan sosial, historis, dan filosofis. Dalam kajian ini digunakan sebuah metode tipologi agama yang mengupayakan komparasi ajaran inti dari berbagai agama yang ada. Menurut Ali Syariati, ada 5 aspek yang dikaji dalam metode ini. Yang pertama itu ada ketuhanan, mengkaji terkait konsep ketuhanan, keistimewaan, sifat atau ciri dari Tuhan dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, ataupun Buddha. Yang kedua itu ada kenabian atau kerasulan, mengkaji tentang siapa pembawa agama tersebut, misi diutusnya nabi atau rasul, pola hidup, karakteristik figur nabi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada kitab suci, yang membahas atau mengkaji tentang sumber ajaran agama, dari mana ajaran agama tersebut muncul, isi-isi pokok ajaran agama, kelebihan kekurangan dari kitab suci masing-masing, contohnya seperti pada Al-Quran, Injil, atau Weda. Yang keempat ada situasi kemunculan Nabi, yang mengkaji tentang latar belakang kemunculan Nabi sebagai pembawa ajaran agama untuk melihat faktor-faktor kemunculan ajaran agama, kecenderungan ajaran agama, dan arah serta prinsip agama. Yang kelima yaitu mengkaji individu-individu pilihan yang dilahirkan setiap agama. Di sini untuk melihat sejauh mana agama tersebut melahirkan individu-individu atau manusia yang unggul dari berbagai aspek, mulai dari pemikiran, tingkah laku, atau akhlak, dan sebagainya. Dengan dikaji dan mendapatkan pembahasan dari 5 aspek ini, maka akan terlihat keunggulan serta kekurangan dari masing-masing agama. Yang selanjutnya adalah pendekatan dengan mempelajari Islam melalui media informasi digital. Dengan berkembangnya informasi teknologi, hal ini mengandung dampak positif, yaitu akses ilmu agama yang dapat dimudah diterima bagi siapapun dan dimanapun. Tetapi hal ini juga tentu menyimpan sebuah potensi negatif seperti banyaknya informasi yang melenceng atau salah tentang Islam. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal ketika mempelajari Islam melalui media sosial. Yang pertama yaitu kita harus meluruskan niat karena Allah, bukan karena hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua yaitu mencari sumber utama atau bersumber dari ahli bidang-bidang agama. Hal ini bisa kita lakukan dengan mencari narasumber yang identitasnya serta keilmuannya sudah jelas. Yang ketiga yaitu membersihkan hati dari kecenderungan suka atau tidak suka serta prasangka buruk terhadap sumber atau orang yang memberikan informasinya kepada kita. Yang keempat yaitu kembali analisis informasi yang sudah ada dengan data-data dan sumber-sumber lain sebagai bahan perbandingan agar ilmu yang sudah kita terima menjadi lebih relevan. Dan terakhir yaitu upayakan diri kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.